Hai guys, welcome back ke studio The Sneakers bersama gue Aditya Logi. Dan kayak yang gue sudah janjikan di Instagram Stories gue baru saja menerima sebuah paket ya, yaitu paket ini. Dan tanpa gue sebutin lagi mereknya ya, datang juga yang ini. Lo udah tau gue mau bahas sepatu apa. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Ya, dan ini salah satu paket yang paling mengejutkan karena sekarang ini tiba-tiba teman-teman sepatu Kompas suka nggak bilang-bilang atau datang ngirimin sesuatu yang luar angkasa ya sifatnya ya. Anyway, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang kadang suka bertanya kira-kira sepatu-sepatu yang habis gue review itu ada yang dipakai atau ada yang dikemanain, beberapa banyak dari mereka gue pakai, tapi banyak juga dari mereka yang gue lepas aja. Teman-teman kalau misalnya mau cek di mana ya, bisa cek ke Tokopedia gue di Black Diamond Corp, nanti link akan gue kasih di deskripsi di bawah. So you better check them out. Dan oke, kita mulai aja ke review sepatu ini ya, karena gue udah ditagih-tagihin katanya kok belum review sih ya, cuma ngerilis shorts doang sama stories doang sama reels doang. Dan inilah dia. Oke, jadi di sini ada dua paket, satu yang pipih seperti ini, satu lagi yang bentuknya kayak boxnya gue kebalik, sorry. Oke, kita kayak gini ya, ini boxnya ya, seperti box action figure gitu. Akan buka dulu yang pertama ini ya. Jadi kita mendapatkan satu cerita atau manifesto mengenai kolaborasi antara Kompas dan Tame Impala ya. Oke guys, buat teman-teman yang suka musik, teman-teman yang suka ngeband, pasti tahu banget bahwa Tame Impala adalah a one man band gitu ya. Dan ini band yang berasal dari Perth, Australia ya, di mana band ini dimulai oleh satu orang yang potensial di sini, yaitu Kevin Parker ya. Dan berbarengan dengan rilis yang baru ya, kolaborasi ini dinamakan The Artificial Vibrations. Jadi dia merekam satu single yang memang digadang-gadangkan oleh Tame Impala ya. Dan single apa itu yang ditransform menjadi sepatu ya, kita akan bahas kemudian. Ini isinya adalah kaos kaki. Kita dapat dua pasang kaos kaki, yang putih dan yang hitam. Ada tulisannya Kompas Tame Impala, begitu juga di yang hitam ini ya. Oke guys, ini udah intinya seperti itu. Gak ada macam-macam, cuma hanya kaos kaki saja. Dan yang kedua tentu saja sepatunya. Ini boxnya lucu banget. Gue tadi kebalik mulu dah ya. Oh gini ya. Tulisannya Kompas di sini, tulisannya Tame Impala di sebelah situ ya. Sepatunya terlihat dari luar, jadi kayak box mobil-mobilan diecast gitu ya isinya ya. Dan mari kita buka sepatunya. Ini ini bentuknya kayak Winamp gitu. Jadi throwback ke masa-masa di mana si Kevin Parker senang dengerin musik melalui Winamp. Winamp buat teman-teman yang nggak tahu adalah MP3 player yang ada di Windows ya. Operating system itu gua make itu sekitar tahun 96. Udah lahir belum? Ya, oke guys. Ini kita buka aja ya. Nah, ini dia sepatunya. Ih, keren banget. Ini buat di atas siluet retrograde. Jadi kayak memang Kompas itu ngedepanin banget siluet retrograde. Gue sempat denger juga hint dari si Aji ya, si Gonjal, bahwa ini adalah siluet Kompas sebetulnya yang diidam-idamkan oleh dia dengan sole tebal seperti ini. Cuma baru bisa kecil sekarang dengan di pabrik yang baru dan sebagainya. Nah, dan lahirlah siluet ini ya, yang menjadi dasar banyak sekali kolaborasi Kompas, salah satunya dengan Tame Impala. Ini ada satu pairs kanan kiri. Kita dapat sepatunya di sini ya. Sepatunya ada manifestonya lagi di dalam sini. Jarang-jarang Kompas naruh dustbag, tapi kita dapat dustbag dalam sepatunya. Dapat dustbag Tame Impala gitu ya. Oke guys, wow. Oke, kita masukin karena gue mau bahas sepatunya. Sepatu ini uppernya seperti biasa kanvas, logonya kali ini clear ya, dan outsole pun juga clear. Teman-teman yang mungkin udah pernah punya sepatu dengan outsole dan clear ornamen di sepatunya mungkin tahu bahwa lama-kelamaan ini akan yellowing. Oke, tapi itu pun karena pemakaian dan namanya sepatu, kalau nggak dipakai agak lucu sih ya. Jadi ya terima aja, kalau memang kalian suka desainnya, pokoknya nggak usah peduli itu nanti akan yellowing. Eventually semua sepatu juga akan yellowing ya. Just enjoy the shoe, intinya seperti itu. Ini uppernya berhiaskan waveform. Jadi kalau misalnya kita rekaman, kebetulan gue juga dulu musisi, jadi kalau kita rekaman, hasil rekaman kita itu bentuk akan ada waveform ya. File formatnya adalah .wav, dan wave dari Sonic tersebutlah yang dimuat oleh Kompas menjadi pattern di atas sepatunya tersebut. Ini juga ada di sini ya. Oke. Tuh di sini ada waveform juga, tapi bentuknya lebih digital ya. Nah, ini yang waveform beneran sebenarnya yang ini nih.
di sini. Jadi kalau teman-teman misalnya pakai audio software gitu ya, kita nyebutnya sebagai DAW, Digital Audio Workspace kalau nggak salah ya, gitu. Kalau nggak salah ya, itu begitu kita bisa rekam satu instrumen akan keluar wave seperti ini. Nah ini yang ditaruh di bagian bottom sepatu Kompas gitu guys. Di bagian kanannya tulisannya Tame Impala, di bagian belakang kirinya tulisannya Kompas. Oke. Dan ini adalah judul lagu, mungkin yang ditranslasikan menjadi uppernya The Less I Know The Better ya. The Less I Know The Better. Sayang gua nggak bisa input audio di sini, itu akan melanggar hak kekayaan intelektualnya nanti. Dan di sini ada kayak semacam barcode yang kalau teman-teman scan pakai handphone ini langsung kebuka ke Spotify, di mana dia akan meluncur langsung ke albumnya Tame Impala gitu guys. Dan ini ya, nah ini di bagian insole-nya ini ada tulisan Kompas Tame Impala Spectrum Waveform, The Less I Know The Better. Ini mungkin kayak EQ-nya ya, yang paling bagus untuk ngedengerin si Tame Impala. Gue nggak tahu ini EQ-nya, gue nggak tahu ini adalah formula mixing-nya ketika dia mixing. Mixing itu jadi adalah proses dimana setelah rekaman lo akan mixing dulu ya, setelah mixing lo akan mastering agar satu sonic audio-nya tuh didengar bisa jadi enak gitu ya. Oke guys, ini ada satuan angkanya. Mungkin ini adalah kombinasi terbaik kalau kalian mau denger lagu si The Less I Know The Better-nya Tame Impala. Oke, tali lebar biasa yang ada di sepatu Retrograde, warnanya agak sedikit broken white, dan itu aja sih yang bisa gue ceritain dari sepatu ini. Size-nya pakai size Kompas biasa kalian ya. Gue makainya tuh di sini US 8, Europe-nya di 40 cm di 26,3. 26,5. Oh oke, 26,5 ya. Ternyata salah, sok tahu gue gitu. Dan inilah dia sepatunya. So far ini jadi yang paling diincar ya sama teman-teman semua, karena ini adalah mungkin kolaborasi internasional keduanya Kompas setelah sebelumnya dia berkolaborasi dengan Fucking Rabbit ya. Rabbit ya, jadi FR2 sudah pernah kolaborasi di Jepang, sekarang kolaborasi dengan band dari Australia. So kita pengen tahu nanti ke depannya Kompas bisa jadi seperti apa lagi, mengingat boardnya Kompas itu sekarang, board tuh artinya apa ya, satu kesatuan atau satu susunan dalam company itu sudah semakin melebar. Lo akan bisa tunggu nanti kolaborasi ciamik, yang mana kolaborasi ini mungkin membuka jalan Kompas untuk bisa berkolaborasi dengan brand-brand internasional lainnya. Oke, so ya itu aja yang bisa gue ceritain mengenai sepatu ini. Ini kalau nggak salah retail harganya 900 ribuan, tapi udah sempet di resell dengan harga 1,5 jutaan kalau nggak salah gitu ya. Oke guys, resell bisa dapat di mana ya? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya, tapi lo cari-cari aja ya. Oke, dan inilah sepatunya Kompas Tame Impala. Menurut kalian gimana sepatu ini? Is it worth to cop ya? Sebenarnya udah sold out juga sih, jadi kalau kalian mau cop, kalian mesti nge-cop di harga resellnya, udah nggak bisa di retail price lagi gitu. Oke, jadi tinggalin komen aja di bawah menurut kalian bagaimana sepatu ini. Apakah ini salah satu kolaborasi terbaik Kompas ya? Gue tunggu di bawah. Dan gitu aja ya, jangan lupa follow gue @aditya_legi4dailyfit. Jangan lupa juga subscribe channel ini untuk tahu ada video baru apa aja dari gue. Dan ini Kompas Tame Impala. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.